taraf signifikansinya 5%. Maka menurut rumus Isaac-Mickel dengan rumus S sama dengan C kuadrat kali N kali P kali Q dibagi D deviasi kuadrat N kurangi 1 ditambah C kuadrat kali Pi kali Q ya. Ini rumus Isaac dan Mickel ya. Nah, makanya C kuadratnya adalah 3 jumlah sampel bisa ditentukan dengan cara ini manualnya ya 3 kali 841 kali 1000 itu adalah populasi kali 0,5 P-nya adalah 0,5 karena P di sini adalah sama dengan Q sama dengan 0,5 kali 0,5 dibagi 0,05 kuadrat N 1000 kurangi 1 ditambah 3 C kuadratnya adalah 3,841 kali 0,5 kali 0,5 sama dengan ya simpelnya 258. Populasi 1000 ya dengan taraf signifikansi 5%, maka jumlah populasinya adalah jumlah sampelnya adalah 258. Oke. Dulu pernah saya share ya untuk apa namanya? Jumlah cara menentukan anggota sampel Isaac dan Mickel bentar ya. Oke. Nah, kalau jumlah populasinya itu ada 1000 ya. Melihat tabel Isaac dan Mickel kira-kira dengan taraf signifikansi 5% jumlah sampelnya berapa? Nah, ini di sini. Populasinya 1000. Oke. 3.500. Nah, ini 1000. Nah, ini Pak ya. Kelihatan Pak? Enggak di situ. Kelihatan Ustaz. 258. Nah, 258 ya. Ini 258. Ini jumlah sampelnya. Nah, 258 itu dipilih secara random sampling contohnya. Maka gini caranya, Pak Ustadz. Bikin seperti arisan, ya ini yang manual nih, ya 1000 orang yang akan dijadikan sebagai populasi. Nah, peneliti akan mengambil cuman 258 betul. Nah, 258 itu harus sistemnya dikoclok seperti arisan. Contoh begini, ini random sampling ya. Praktik menentukan jumlah sampel 258 orang dari 1000. Nah, praktiknya begini. 1000 orang masukkan ke ya mungkin toples atau apa ya. Kemudian keluarkan satu orang. Umpamanya namanya Irfan ya. Irfan yang keluar Irfan berarti Irfan salah masuk dalam anggota sampel. Ya. Kemudian untuk memilih terus anggota yang kedua 3 sampai 258, maka yang sudah keluar itu harus dimasukin lagi, Pak. Ya, masukin lagi. Karena apa? Probabilistik. Probabilistik itu artinya semuanya mendapatkan peluang yang sama. Maka yang sudah keluar pun harus dimasukin lagi walaupun sudah tercatat Irfan umpamanya, ya. Atau mungkin nomor 1 sampai 1000, ya. Maka yang kocrokan pertama yang keluar nomor 5. Nah, nanti kocrokan yang kedua nomor 5 ini harus dimasukin lagi. Ya. Keluar lagi nomor 5, berarti diakui. Karena apa? Nomor 5 tadi sudah keluar, ya. Masukkan lagi. Kemudian kocrok lagi keluar nomor 6. Oh, berarti 5, 6. Masukin lagi dua-duanya 5 dan 6, nanti kocrok lagi keluar lagi nomor 10 umpamanya. Nomor 10 masukin lagi, nomor 5, 6, 10 masukin lagi. Terus sampai 258. Itu yang dimaksud dengan random ya atau probabilistik. Ya, setiap anggota sampel memiliki peluang yang sama, ya. Oke,
tadi saya kembali ke materi. Oke. Nah ini yang disebut sebagai probability sampling, jadi simple random sampling. Kemudian ada stratified sampling dan multi-state cluster sampling. Nah, stratified sampling itu sampel yang berstrata. Contohnya gimana, Pak? Nah, saya contohkan. Oke, ya. Tadi kan, oke, saya close lagi. Mana? Tadi mana? Oh ya ini. Nah ini kan tadi populasinya adalah 1000 ya, dengan menggunakan rumus Isaac-Mickel, yaitu rumus S sama dengan C kuadrat dan seterusnya, maka diperoleh jumlah sampelnya adalah 258. Bagaimana kalau kondisi populasinya itu beraneka ragam? Contohnya ini, ada S1, ya, nah, saya perbesar ya. Ini, ada dari S1 ya dari 1000 orang itu 50 orang. SMA 300 orang, ya, SMK 500 orang, SMP 100 orang, SD 50. Ini adalah anggota populasi. 50 ditambah 300 tambah 500 tambah 100 tambah 50 jumlah total adalah 1000. Betul nggak? Betul ya? Nah maka caranya begitu. Untuk kan tadi jumlah sampelnya adalah 258. Cara menghitung untuk anggota sampel dengan taraf signifikasi 5%, yaitu jumlah populasi 50 orang, ya, S1, dibagi 1000, dikali 258. Maka jumlah sampelnya adalah 12,9, dibulatkan 13. Jadi untuk strata, sampel strata atau sampel yang memiliki tingkatan tertentu, maka penghitungannya harus representatif per melihat dari jumlah populasi dulu. Ya, populasinya 50 dibagi 1000 kali 258. 258 itu adalah jumlah sampel tadi kan. Nah, maka untuk jumlah sampel S1 itu 13 orang. Ya. Nah, sekarang anak SMA ternyata ada 300. Maka perhitungannya caranya adalah 300 dibagi 1000 dikali 258. Jumlahnya adalah 77,4 atau dibulatkan 77. Jadi jumlah sampel anak SMA yang populasinya adalah 300, sampelnya adalah 77 orang. Gitu ya. Kemudian anak SMK ternyata populasinya 500. Ya. Maka caranya sama, 500 dibagi 1000 kali 258 sama dengan 129. Jadi jumlah populasi anak SMA yang 500 dengan taraf signifikansi 5% mengikuti rumus Isaac-Mickel, jumlah sampelnya adalah 129 anak. Ya. Nah itu. Kemudian anak SMP, populasinya 100. Penghitungannya sama, dibagi 1000 kali 258, maka jumlah sampel anak SMP dari 100 populasi adalah 26. Ya, 26. Nah, sekarang anak SD sama dengan dengan S1. Populasinya 50, maka dibagi 1000 kali 258, maka jumlah sampelnya adalah 13. Maaf, 13. Nah, kalau jumlah 13 ditambah 17 tambah 129 tambah 13, maka jumlah total adalah 258. Nah, ini cara menghitung jika sampelnya itu berstratifikasi, berjenjang gitu. Enggak bisa umpamanya udahlah saya ambil semuanya dari SMA saja, ya nggak bisa karena jumlah populasinya itu berstrata. Ada yang S1, contohnya penelitiannya di ini. Contoh gini ya, pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Penelitiannya di perumahan. Nah, di perumahan itu ada S1 ya, populasinya ternyata ada 1000 orang, ternyata 1000 orang itu terdiri dari S1, SMA, SMK, SMP, SD umpamanya. Ya, maka cara pengambilan sampelnya seperti ini. Nah, untuk menentukan 13 orang dari 50, ya, contoh S1 nih. Itu juga menggunakan random, menggunakan probabilistik, teori peluang. Artinya apa? Dikocok lagi tadi. Tidak kemudian sudah 13 yang si A sampai 1 sampai 13 saja yang
14 sampai 50-nya nggak usah diambil, nggak begitu. Kalau begitu salah, menyalahi aturan karakteristik dari probabilistik. Jadi harus koclok lagi. Untuk menentukan sampel 77 dari 300 orang anak SMA, maka juga menggunakan di lotre gitu ya, seperti di arisan seperti itu. Tidak boleh ditunjuk langsung oleh peneliti, tetapi harus mekanismenya melalui teori peluang. Semuanya akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel dari populasi yang ada. Pun dengan anak SMK ya 500, ya berarti untuk mengambil 129 caranya random atau acak. Anak SMP dari 100 diambil 26 juga harus caranya probabilistik, random. Sama anak SD juga begitu. Nah itu. Nah, ini cara menentukan anggota sampel dan ini harus benar caranya. Punten Pak Cara Dokter, seperti ini. boleh tanya Pak Dokter? Ya, boleh. Kita komunikasi aja biar nggak lupa ya. Barangkali ada yang belum paham langsung aja tanyakan. Silakan. Tadi itu kan cara memilih sampel dari total populasi S1 misalnya kan dari 50, berarti sekian persen ya. Tadi 5%. pakai koclokan, pakai apa diundi gitu ya. Ya diundi, betul. Apakah hanya itu satu-satunya harus diundi pakai itu atau bisa mungkin yang keluar duluan saya tanyain gitu misalnya tuh gimana? Apa harus dengan koclokan atau ada cara yang lain? Cara itu hanya teknik saja. Sebenarnya gini, yang perlu dihindari dan wajib dihindari oleh peneliti dalam menentukan anggota sampel. Contohnya tadi anak S1 ya, yang jumlah populasinya 50, kemudian diambil 5%-nya, taraf signifikansi 5%, maka menjadi 13. Ini tidak boleh suka-suka peneliti. Artinya, sudahlah, simpel aja, ngapain harus pusing-pusing. Udah nomor urut 1 sampai 13, itu nggak boleh. Karena apa? Suka-suka seperti ini nanti, data yang 13 orang itu, kemungkinan bias untuk diinferensikan ke data 50 orang, itu akan tinggi. Makanya, mengapa harus random? Supaya apa? Warna 13 data 13 anak itu bisa mewakili warna data 50 anak. Dan itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan random atau dengan acak atau dengan probabilistik. Contoh pamannya pilih kasih ya. Pilih kasih dalam menentukan sampel dari populasi yang ada itu akan menjurus pada data bias. Contohnya gini, sudahlah yang pinter-pinter sajalah dari 13 orang itu yang bisa jawab angket yang akan saya berikan. Nah, maka nanti jawabnya akan baik semua, umpamanya ya. Nah, bagaimana dengan populasi yang di situ ada yang mungkin pemahamannya kurang ya atau jenis kelamin dan sebagainya. Nah, maka data yang 13 anak ini karena diambil yang pinter-pinter saja yang kira-kira bisa menjawab angket yang ada, bisa dikondisikan ya. Itu tidak akan mewakili yang 50 karena Pak di 50 itu ada yang tidak bisa terkondisikan. Jadi ibaratnya ginilah, 13 itu warnanya merah semua. Padahal yang 50 orang itu sisanya ya yang 37 sisa 37 orang itu ada kuning, putih, ya, hijau, maka warna merah ini tidak akan mungkin mewakili warna-warna yang ada pada 37 orang. Itu makanya harus random. Nah, random itu nanti karena acak sistemnya, jadi nanti warnanya banyak. Warna ini akan mewakili warna yang ada di sini. Itu maka syarat untuk uji representasi data itu harus random. Supaya apa? Data sampel itu menggambarkan data populasi. Artinya gitu, tidak boleh sengaja memilih gitu ya. Betul sekali. Nah, mau caranya pakai komputer ya. Kalau misalnya gini di Google Form itu kan kita share link di grup ya, tolong ini isi. Berarti siapa aja yang isi ya kan tidak atas pilihan kita itu. Jadi mereka yang berkehendak mengisi itu yang terpilih oleh dirinya sendiri untuk mengisi. Jadi apakah termasuk apa boleh gitu masuk kaidah gitu Pak Dokter? Sebelum ke situ, Ustaz, itu kita harus menentukan dulu jumlahnya dulu. Jangan langsung di-share angketnya walaupun memakai Google Form, walaupun acak ya
membagikan angket dengan melalui Google Form-nya acak, tetapi kan jumlah sampelnya belum diketahui. Ini masalahnya begini. Kalau kita contohkan pada yang strata 1 ya atau S1 ini, 13 orang itu, memilih 13 orang itu harus random. Tidak boleh ditunjuk oleh peneliti. Nah, baru nanti kalau angketnya diserahkan kepada 13 orang ini terserah, mau purposif juga nggak apa-apa. Artinya adalah nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, baru sampai nomor 13 nggak apa-apa. Yang penting ketika memilih anggota sampel yang 13 orang ini, caranya adalah random. Kalau angketnya nggak random, nggak harus random gitu. Kalau menyampaikan angket untuk dijawab oleh responden sampel yang 13 orang ini, yang harus random kalau itu. Gitu. Maksudnya begitu Pak? Bisa dipahami ya? Iya. Bisa dipahami. Coba kan kalau misalnya bayangan saya itu, saya pernah juga bikin angket lewat Google Form itu, penelitian pada para santri yang kebetulan memang sedang belajar online ya. Jadi lebih mudah saya share link, tolong yang punya kesempatan, yang mau membantu Ustadz untuk mengadakan penelitian, tolong diisi. Nah, itu kan jadi kan random juga Ustaz. Maksudnya kita bukan keinginan peneliti menuju orang per orang gitu. Jadi share di grup kelas ini, share di grup kelas ini. Jadi nanti begitu udah bisa, dari kelas ini udah ngisi ya. Misalnya dari sini, kelas misalnya contoh lain misalnya, ketika kita misalnya mau mengadakan penelitian kepada karyawan ya di sebuah, misalnya pesantren saya misalnya mengadakan penelitian, nah kemudian saya share, ternyata yang ngisi dari S1 yang ngisi baru 10 nih, padahal mestinya 3. Saya cari lagi, saya share lagi kepada yang lain, mudah-mudahan S1-nya nambah 3 orang lagi nih, orang yang ya terserah siapa saja, yang penting saya mohon ayo tolong diisi lagi, yang belum tolong isi. Nah, seperti itu apakah bisa gitu Pak Dokter? Jadi saya pengennya kan simple gitu ya, lebih mudah gitu. Gitu. Apakah bisa masuk gitu? Baik, bisa dipahami ya. Jadi gini, inilah yang menjadi bias untuk inferensi. Statistik itu ada 2 ya, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik deskriptif itu seperti sensus atau orang meneliti seluruh jumlah populasi. Atau jumlah sampelnya sama dengan jumlah populasi. Dia tidak akan melakukan generalisasi atau tidak akan melakukan inferensi. Maka semuanya harus dikasih angket. Contohnya populasi. Maka langkah pertama dalam penelitian, khususnya kuantitatif, menentukan berapa jumlah populasinya. Bukan berarti semua kelas 8, 9, dan 10. Ya kelas 8, 9, 10 itu berapa orang? Itu harus jelas Pak. Yang pertama itu. Karena apa? Ini masalah generalisasi nanti. Jadi nanti ketanggung jawab ilmiah peneliti untuk menyampaikan kepada para audiens ya bahwa sampel yang populasi sekian, sampelnya sekian, taraf signifikansinya sekian, kemudian tingkat generalisasinya sekian. Nah, itu nanti orang akan memahami alur dari penelitian tersebut, dari populasi yang ada, sampel yang ada dengan taraf signifikansi yang diambil. Nah, maka harus jelas dulu ya. Tidak boleh kemudian menyebar angket semuanya, pokoknya ini kok kurang nih. Jadi sekarang kan jumlah umpamanya santri yang sekolahnya MTS ada 50. Ini kurang nih, kira-kira kurang 1 lagi nih, tapi nggak ada penentuan bagaimana cara mengambil sampelnya. Walaupun menyerahkan angketnya secara random, siapapun silakan ngisi lah, saya tidak akan pilih-pilih. Tetapi memastikan berapa jumlah sampelnya dan siapa saja. Nah, ingat ini, berapa dan siapa saja itu harus ditempuh melalui probabilistik atau random. Jadi langkah pertama ya dalam penelitian itu harus pasti dulu jumlah populasinya. Ya harus, umpamanya jumlah populasinya 2000. Unsurnya adalah santri yang sekolah di SMP atau MTS, MA, dan kuliah S1 umpamanya. Nanti di presentasi tergantung kayak contoh yang ada di layar ini, S1 umpamanya berapa, ya nanti presentasinya adalah dibagi 2000 dikali berapa persen, nanti kan menghitung dulu Isaac Meckel. Jadi harus tentukan dulu jumlah sampelnya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh
Isaac Mekel umpamanya. Nah, baru nanti dihitung. Nah, sebelum ada kepastian berapa jumlah sampel dari populasi yang ada, cek. Aduh. Astagfirullah. santrinya sebenarnya populasinya berapa? Nah, Bapak kan ya pokoknya ngisi aja. Ya, itu ya. Sampelnya sebenarnya berapa, Pak? Kemudian taraf signifikansinya berapa persen? Nah, ini akan ketika pertanyaan ini diajukan, pasti peneliti akan bingung menjawabnya. Gitu, San. Ya, mohon maaf tadi saya keputus, tiba-tiba keluar masuk lagi nih Pak Dokter. Jadi mungkin kesimpulan saya mungkin kayak gini mungkin Pak Dokter. Yang saya tangkap ya, kalau seandainya pakai cara yang tadi saya lakukan, artinya ketika misalnya S1 itu 13 saja, ternyata yang isi sampai 20. Nah, jadi kan artinya milih dari 13 dari 20 yang sudah terlanjur ngisi, berarti akhirnya tidak sesuai kaidah itu kan, intinya kayak gitu Pak Dokter ya. Melanggar aturan gitu jadinya. Karena akhirnya bukan jadi random lagi gitu. Betul, Ustaz. Jadi gini, 13 orang ini, Ustaz, yang dipilih secara acak tadi, itu nama-namanya sudah dikantongi 13 ini, ya. Umpamanya Firman, ya, umpamanya siapa? Budi, Siti Fatimah, itu namanya sudah ada. Jadi nanti angket yang diberikan itu pada nama-nama yang itu saja, jangan sampai dikasih pada nama selain yang ada di 13 orang itu. Karena kan sudah dipastikan nih, walaupun pada awalnya memilih 13 dari 50 itu random, tapi setelah 13 itu sudah diputuskan, sudah diketok palu menjadi sampel, maka angket tidak boleh dikasihkan kepada selain orang-orang ini yang 13. Jadi namanya sudah jelas gitu, nggak boleh disebar ke 50 gitu, nggak boleh begitu. Jadi harus sudah pasti bahwa angket ini diisi oleh Arman, Budi, Firman, Ahmad, Siti, sampai 13 orang itu yang sudah dipastikan jadikan sampel. Setelah dengan cara dikocok undian tadi ya Pak Dokter ya? Kalau undian itu sudah selesai pada waktu memilih 13 orang itu. Jadi ketika menyerahkan angket itu nggak usah pakai undian lagi. Jadi kalau menyerahkan angketnya sudah purposif, sudah suka-suka peneliti. Nggak apa-apa mau Budi dulu, mau Arman dulu, nggak masalah. Mau Siti Fatimah dulu, mau siapapun nggak masalah. Tetapi dalam menentukan awal, ya untuk menentukan 13 orang dari 50, ini harus random. Harus menggunakan teknik acak. Ya. Baik. Nah setelah diputuskan 13 orang ini, untuk dikasih angket, itu ya suka-suka peneliti. Mau nomor 13 dulu, yang namanya Arman, mau nomor 10 dulu, yang namanya Budi, umpamanya. Nah itu tidak random kalau itu memang inisiasi dari peneliti untuk menyerahkan angket itu. Bahkan justru di sini ketika peneliti menyerahkan angket pada sampel 13 orang ini itu harus memakai seni. Umpamanya nih lihat si Arman lagi nggak mood nih, lagi kondisinya lagi marah-marah terus kelihatannya, jangan dikasih angket dulu. Nanti kalau dipaksakan kasih angket bisa jadi dia akan ngisi sembarangan. Nah ini seni nih. Seni dalam memberikan angket pada sampel supaya dia mengisi betul-betul sesuai hati nuraninya, bahwa angka 5 itu kan sangat setuju. Contohnya kan, contoh tentang keteladanan guru umpamanya atau ustadz umpamanya. Dia menyatakan di angket item pertanyaan pertama pernyataannya begini. Guru selalu membina dan membimbing para santri umpamanya. Jawabannya 5 sangat setuju. Nah 5 itu betul-betul keluar dari hati nurani Arman itu atau Budi itu. Bukan berarti 5 itu asal contreng. Karena ini terkait dengan psikologi responden. Jadi peneliti di samping sudah menentukan siapa saja jumlah sampel yang 13 anak ini, juga harus memperhatikan ketika memberikan angket kondisi responden itu betul-betul stabil. Sehingga dia ketika mengisi 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan skala Likert, jika menggunakan data interval, itu betul-betul keluar dari hati nuraninya. Bukan karena ingin cepat-cepat selesai,
atau karena tekanan. Nah, itu ya. Ya, jadi misalnya kalau ketika hasilnya itu ternyata diduga atau patut diduga ini ngawur, itu boleh ditolak, boleh dihapus atau gimana Pak Dokter? Saya pernah itu melakukan penelitian kualitatif, ya. Saya share lewat Google Form itu. Nah, ternyata ada yang ngisi, Kualitatif. ya nilainya Kualitatif kuan, Pak. kualitatif. Oh, Nah, ya, itu lanjut. ternyata ngisinya jawabannya satu semua dari 10 pertanyaan dijawab satu semua. Dan itu berulang sampai 5. Nah, ini patut diduga ini satu orang yang sama yang ngisi gitu. Kayaknya orang lagi sebel mungkin ini. Gitu. Nah, apakah kalau misalnya kita Gitu. temukan seperti itu misalnya dalam penelitian kuantitatif misalnya kita temukan hal yang sama, ya ternyata dari 13 orang S1 ini ada yang hasilnya ternyata kita duga atau patut diduga bahwasanya orang ini ngisinya tidak sesuai hati nurani, kita apakah bagaimana tindakan kita Pak Dokter? Ya, sebelumnya tadi kualitatif kok jawabnya 1 katanya. Ini angketnya angket apa ini? Tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Kepuasan santri akan kepuasan santri terhadap sarana pesantren. prasarana. Oke. Ini angketnya jawabannya kata apa angka? Angka. Datanya interval, rasio, atau data kata kalimat? Jawaban dari santrinya. Hanya milih dari misalnya gini untuk ya, pilihannya apa? Penilaian untuk sarana misalnya tersedianya sarana di pesantren menurut antum itu berapa nilainya antara 1 sampai 10. Jadi memberikan penilaian dari 1 sampai 10 gitu. Nah, jadi kan itu kuantitatif kan, bukan kualitatif kan. Jadi dia Pak Ustadz mungkin pakai data ordinal ya. Pakai data ordinal ini 1 sampai 10-nya. Saya enggak begitu paham ordinal gitu. Ini makanya kok bisa 1 sampai 10 itu pakai nominal, ordinal, interval apa rasio. Makanya aneh kalau 1 sampai 10 kemudian tidak menggunakan jenis data tertentu. Kalau interval itu 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Kalau rasio biasanya 0, 5, 10, 20, 100, 80 ya tergantung ya mau pakai desimal apa tidak gitu ya. Nah itu. Kalau nominal itu hanya pelabelan saja. Itu tidak mungkin dijadikan sebagai angka kecuali hanya sekedar pelabelan saja. Nah, kemungkinan ordinal ranking. Makanya 1 dan data seperti ini juga tidak pusing juga saya ya. Prasarana harusnya gini. Prasarana yang ada di pesantren cukup memadai. Jawabannya 1 sampai 4. Nanti 1-nya adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa saja, 4 setuju, 5 sangat setuju. Yang paling mungkin itu tadi kalau persepsi itu karena berkaitan dengan behavioristik atau perilaku orang dalam menilai sesuatu. Harusnya pakai interval tadi jawabannya tadi. Baik. Nah, kalau kasus yang ini misalnya Pak Dokter, ya mungkin saya agak lupa yang itu ya. Kasus yang ini misalnya ditemukan dari 13 orang, itu ternyata ngisinya itu seperti Pak Ustadz tadi sampaikan bahwasanya orang itu harus dalam kondisi yang normal ya. Artinya diharapkan isiannya itu sesuai hati nurani gitu kan. Nah, kalau misalnya ditemukan ada jawaban yang diduga atau patut diduga ini orang ini kayaknya ngawur nih jawabnya nih. Misalnya dia jawabnya 1 semua dari 4 pilihan misalnya. Nah, apa tindakan selanjutnya? Apakah dihapus, tidak dianggap, ganti orang lain atau bagaimana Pak Dokter? Belum tentu juga Tan. Barangkali jawaban 1 semua itu memang keinginan dia. Makanya harus diuji validitas dan reliabilitas data. Oh, baik. Itu nanti diuji. Ya, kita tidak bisa menjudge sebagai peneliti. Wah, ini jawabannya 1 semua, berarti ngawur. Nggak begitu juga. Karena kita harus menguji juga validitas dan reliabilitasnya. Nah, itu kalau memang 1 semua kemudian valid dan reliable ya nggak masalah. Gitu ya. Artinya memang kemungkinan responden menjawab sesuai hati nuraninya. Memang dia sudah tidak suka umpamanya dengan sarana kurang, ini kurang, artinya 1 semua sangat tidak setuju gitu kan. Bisa jadi begitu. Bisa jadi dia punya kecenderungan. Ya makanya ini kan variasi data nih.
Tidak semua warna data yang ada di sampel itu harus sesuai dengan keinginan peneliti. Karena data yang ada di sampel itu tujuannya akan digeneralisasikan atau akan diinferensikan kepada data populasi. Maka kalau ada anak yang tidak suka ya sesuai dengan hati nuraninya, walaupun mungkin subjektif dia, itu nggak masalah. Itu bagian dari variasi data. Nah, variasi data inilah yang akan membuat data sampel itu menjadi representatif, mewakili data populasi. Kan tidak semua jumlah populasi memiliki kecenderungan yang sama kan? Mereka itu bersifat heterogen, tidak homogen. Semuanya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Mungkin satu anak menganggap bahwa sarana prasarana yang lengkap itu semuanya serba enak. Satu anak yang lain menyatakan bahwa cukup yang penting kebutuhan pokok komputer umpamanya ya mata pelajaran pokok yang dia ini kemudian ada di situ, dia menyatakan sangat setuju, sangat baik, kan bisa jadi begitu kan. Itu yang sangat setuju, baik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, Ustaz. Barangkali sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan lagi tentang penentuan sampel. Ini penting sekali kalau langkah awal ini salah, ya punten ini kedepannya selanjutnya pasti salah. Sudah saya tentukan ya, pasti salah. Karena apa? Langkah pertama dalam menentukan jumlah populasi dan sampel serta taraf signifikansinya itu telah diatur dalam standar-standar tertentu. Jika awalnya sudah tidak menggunakan, bahwanya populasinya siapa? Tidak terbatas. Tidak terbatas gimana? Nanti gimana cara memprediksi data sampel ke populasi? Ya nggak mungkin, ya mustahil ya. Mustahil populasi tidak terbatas. Populasi itu terbatas. Walaupun umpamanya masyarakat Indonesia ada 200 jutaan, umpamanya itu kan terhitung kan, bukan berarti tidak terhitung. Sesuai dengan sensus penduduk Indonesia umpamanya. Umpamanya ingin melakukan penelitian kecenderungan masyarakat Indonesia merokok umpamanya. Nah, ini kan juga harus ditentukan. Nah, maka nanti ada stratified cluster sampling. Setiap provinsi Jawa Barat umpamanya jumlah total masyarakatnya adalah sekitar berapa 100.000 umpamanya ya, atau 80 ribuan. Nah, berarti kan nanti jumlah sampelnya lebih banyak daripada provinsi lain. Karena provinsi lain mungkin 30.000 ya. 20.000, 25.000 gitu ya. Sedangkan Jawa Barat itu nyampe berapa ratus ribu umpamanya. Nah, 500.000 umpamanya. Nah, itu akan menentukan ya. Jadi jumlah populasi setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota itu akan menentukan jumlah sampel. Karena apa? Jumlah populasinya berbeda-beda. Makanya tidak bisa disamakan. Ya, presentasinya 5% di Jawa Barat mungkin akan lebih banyak daripada 5% di ibu kota Jakarta. Karena Jakarta penduduknya lebih sedikit kan begitu daripada Jawa Barat. Tapi populasinya pasti diketahui begitu ya. Oke, ini cara menentukan sampel ya. Oke, saya lanjutkan kembali karena nah ini yang ketiga multi-stage cluster sampling atau ada tingkatan-tingkatan sampel ya. Kemudian bisa juga non probability sampling. Setiap jumlah anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Pertama adalah yang disebut sebagai sampel convenience sampling ya. Convenience sampling, dan yang kedua adalah snowball sampling. Snowball sampling itu biasanya digunakan untuk mencari sampel yang bisa memberikan informasi kepada peneliti. Nah, ini kecenderungannya biasanya dipakai untuk penelitian kualitatif kalau snowball sampling itu ya. Oke, itu jenis-jenis sampel yang harus diketahui oleh kita semua sebelum melakukan penelitian. Nah, ini salah satu contoh proportional stratification sampling approach. Populasinya 9.000 ya. Tapi di sini ada laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-lakinya 6.000, jumlah perempuannya 3.000. Semuanya 9.000. Nah, kalau begini bagaimana cara menentukannya? Nah, kebetulan dengan taraf signifikansi 5%, jumlah sampelnya adalah 300.
Nah, ini mengikuti Slovin kalau nggak salah. Kalau mengikuti rumus Isaac-Meckel, jumlah populasi 9.000, maka sampelnya 335 dengan taraf signifikansi 5%. Kita lihat ya. Bentar. Kita lihat Isaac-Meckel dengan populasi 9.000. 9.000. Nah, ini. Ya, populasi 9.000 dengan taraf signifikansi 5%. Maka jumlah jumlah sampelnya berapa? 335. Yang ini nih. Ya, 335. Bisa dilihat Pak ya? Ustaz? Ya Pak, ya Pak Dokter, kelihatan. Nah, ini di sini kebetulan tidak nyampe, cuma 300. Ini mengikuti Slovin kalau nggak salah. Kalau nggak Slovin ya nomograf Harry King. Apakah sah? Sah saja. Ini kan hanya perbedaan madhab. Madhab Slovin, silakan. Keyakinan kita ingin mengikuti madhab Slovin. Apa madhabnya Isaac-Meckel? Apa madhabnya siapa? Nomograf Harry King. Ya, kalau ini mungkin ini Slovin ya. Kalau Isaac-Meckel itu 335. Nah, nanti sama seperti tadi ya, yang perempuan, yang laki-laki dari 6.000 dengan taraf signifikansi 5%, 66 populasinya diambil 200 ya. Sedangkan yang perempuan yang jumlah populasinya 3.000 maka diambil 100. Ya, hitungannya tadi ya, kalau kita hitung 6.000 dikali 9.000 ya, dikali 6.000 dibagi 9.000 dikali 300, ya kan? Cara ngitungnya kan begitu. Betul nggak Pak? Maka muncullah 200. Nilai 200. Ya, jadi ngitungnya 6.000 dibagi 66%. 6.000 dibagi 9.000 dikali 300 sama dengan 200 ya. 3.000 dibagi 9.000 kali 300 sama dengan 100. Nah, gitu. Jadi jumlah sampelnya sudah pasti 300, tetapi untuk menentukan 200 dari laki-laki jumlah total 6.000 itu pun harus random. Kan proporsional stratification sampling approach, masuk bagian dari probabilitas ya, atau penarikan sampel secara acak. Ya, 200 itu nggak bisa, sudah nomor 1 dari 6.000 orang, dari 6.000 anak laki-laki, 200 itu nomor 1 sampai 200 nggak bisa seperti itu, harus menggunakan teknik acak ya, bisa menggunakan tadi ya, contohnya dengan seperti arisan begitu. Kemudian juga sama, yang perempuan, jumlah 3.000 perempuan untuk penentuan sampel 100 ini juga harus acak. Itu tidak boleh ditunjuk oleh peneliti. Ya, gitu. Nah, ini 300 ya sampelnya. Oke, multi-stage cluster. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak aja ya. Oke, kalau tidak ada kita ke praktek. Lanjut Pak. Lanjut aja ya. Oke. Ceritanya kita sudah menentukan jumlah sampel dari populasi yang ada dengan cara seperti itu tadi ya. Baik bersifat multi-stage ataupun sampel random atau cluster ya. Oke. Kita akan mulai membahas ini ya. Cara menguji normalitas dan linearitas ya. Linearitas data. Oke. Saya contohkan, kita punya 2 data ya. Mohon maaf, saya ini kan dulu. Ada data keteladanan, masih kemarin data keteladanan ini ya. Dan ada data keteladanan, ada data karakter. Kita ingin mengetahui ini menggunakan korelasi product moment ya, mengetahui pengaruh, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara ya
antara keteladanan guru dengan karakter peserta didik. Kita blok di sini, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Ya, bawahnya ini. Baik, dari data X dan Y ya. Ini X-nya jumlahnya 10 ya, tentu keteladanan guru dan karakter siswa. X itu keteladanan guru, Y-nya adalah karakter siswa. Ini datanya ada 10. Semuanya diambil dari sampel yang sama atau dari data yang sama. Ternyata ini hasilnya. Untuk menentukan normalitas data, ya, mohon maaf sebentar dulu ya. Menentukan cara gini, setiap statistik itu ada dua, ya. Statistik itu ada dua. Ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial, ya. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu statistik yang menguji data populasi atau data sampel yang sama dengan populasi. Jadi tidak akan melakukan generalisasi. Cukup melakukan analisa statistik deskriptif menggunakan dites ya. Dites bisa satu sampel atau uji pihak kanan, uji pihak kiri atau uji dua pihak. Nah, sedangkan yang kedua adalah statistik parametris. Statistik parametris ini digunakan di seluruh dunia karena apa? Untuk efisiensi. Setiap penelitian pasti akan mengacu pada data sampel dari populasi yang ada. Kenapa? Untuk menekan angka pembiayaan yang tinggi. Ya, setiap penelitian pasti akan rata-rata menggunakan sampel dengan tujuan menekan pembiayaan, sehingga data hasil penelitian itu berguna bagi kehidupan manusia, tetapi biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak. Oleh karena itu, dalam penentuan sampel dan populasi, maka data sampel yang akan digeneralisasikan, akan diinferensikan ke data populasi itu disebut sebagai statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu ada dua. Ada statistik parametris dan non parametris. Ya, dua-duanya sama akan mengeneralisasikan. Cuman begini, jika datanya normal, asumsinya jika ingin menggunakan statistik inferensial parametris, maka distribusi datanya harus normal. Kalau tidak normal, maka akan diserahkan pada statistik non parametris. Ya. Kemudian juga asumsi ini terjadi pada jenis data, interval atau rasio. Kenapa itu harus ditentukan? Untuk menentukan rumus analisis statistik apa yang digunakan. Jika datanya berdistribusi normal, kemudian setelah itu berdistribusi normal dan jenis data yang digunakan interval atau rasio, maka alat analisis statistik jika bunyi hipotesisnya adalah asosiatif,
rumus yang digunakan akan menggunakan person product moment. Jika tidak, maka akan menggunakan rumus lain. Ini makanya dalam menentukan hal ini harus betul-betul diuji dulu. Nah, ini ceritanya X dan Y ya. Data X itu 40. Nah, sebentar, sudah saya inikan di sini. Ya, umpamanya nah kita ini saja dinolkan. Oke. Ya, ini data X ya. Dan ini data Y. X itu keteladanan guru, Y-nya adalah karakter siswa. Apakah ada korelasi atau hubungan antara keteladanan guru dengan karakter siswa? Nah, ini kita uji. Nah, sebelum ini diuji menggunakan statistik parametris, maka syarat diuji dengan statistik parametris, datanya harus normal. Bagaimana cara menguji normalitas data? Maka kita langsung saja praktek pada SPSS ya. Analisis, kemudian statistik deskriptif ya. Saya ulangi. Datanya masih ini data X ya, 10 responden, Y juga 10 responden, datanya ini. Kemudian kita klik analisis, statistik deskriptif, kemudian explore. Ya. Nah, kebetulan ini sudah saya pindahkan. Tadinya di sini di kolom sebelah kiri, sekarang sudah saya pindahkan ke kolom kanan. Kemudian klik plot, ini keteladanan X dan akhlaknya Y. Klik plot, kemudian checklist normality plot with test atau menguji normalitas data. Di sini faktor lever together dan stem and left ya. Kemudian continue, setelah itu oke. Nah, ini datanya. Apakah kelihatan? Belum muncul Pak Dokter. Oke, berarti harus ini dulu. Oke. Datanya. Oke, ini. Nah, ini hasilnya tadi ya. Setelah dianalisis menggunakan nomograph Heriking. Menggunakan. Karena ini sampelnya tadi kurang dari 50 ya, kan cuman 10 orang ya, 10 responden. Maka menggunakan Shapiro Wheel ya untuk menguji normalitas dua data tersebut. Data X yaitu tentang keteladanan guru dan data Y tentang karakter siswa. Nah, hasilnya ternyata adalah keteladanan ya. Apakah bisa terlihat di layar? Sudah bisa. Nah, jadi signifikansinya, jadi kita menggunakan ini ya, Shapiro Wheel untuk menguji normalitas data. Apakah data ini normal apa tidak? Karena sebelum menggunakan statistik parametris, maka uji prasyaratnya data harus berdistribusi normal. Nah, caranya seperti itu tadi. Nah, signifikansi X atau variabel keteladanan itu 0,097. Ya. Nah, kita bandingkan karena asumsinya kita menggunakan taraf signifikansi 0,5% atau 0,05, maka kita bandingkan. Jika harga Shapiro Wheel atau signifikan Shapiro Wheel itu lebih besar daripada 0,05, maka data keteladanan dianggap normal. Nah, maka 0,097 lebih besar daripada 0,05. Ya, karena pakai taraf signifikansi 5% ya, sampelnya ya. Pakai Isaac and Mikkel tadi kan 5%. Nah, 0,097 itu lebih besar daripada 0,05. Maka data keteladanan dipastikan normal. Nah, sekarang data tentang akhlak atau karakter siswa. 0,479 itu lebih besar daripada 0,05. Pun dengan data akhlak berarti datanya normal. Oleh karena itu, data keteladanan dan akhlak atau karakter itu semuanya normal dan layak untuk ditindaklanjuti dengan analisis statistik
parametris menggunakan korelasi produk momen, gitu ya. Korelasi produk momen. Oke, setelah normal maka kita juga ingin menguji linearitas data. Ya, apakah linear apa tidak antara data X ke Y? Karena uji prasyarat juga terkorelasi positif dan linear apa tidak. Nah, itu juga perlu kita lakukan uji berikutnya, yaitu linearitas data. Oke. Kita kembali lagi untuk menguji linearitas data. Baik, ini masih data yang tadi. Setelah tadi kita ketahui bahwa data berikut ini adalah data yang normal semuanya, maka kita akan menguji linearitas data. Caranya adalah dengan analisis, ya, kemudian compare min, ya, compare min, kemudian means. Ya. Nah, ini harus kita pisahkan antara data independen, variabel independen dan variabel dependen. Keteladanan itu variabel independen apa variabel dependen? Stan. Keteladanan yang mempengaruhi berarti X. Ya, independen apa dependen? Independen kayaknya. Oke, ya independen itu yang mempengaruhi ya. Kalau dependen yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi. Nah, kan keteladanan guru mempengaruhi akhlak siswa, kan begitu ya? Berarti variabel keteladanan masuk ke independen dan variabel akhlak masuk ke dependen. Nah, oke ya. Kemudian option, ya. Kemudian test for linearity untuk menguji linearitas data. Nah, kemudian continue. Kemudian oke. Nah, datanya sudah tampil, tapi harus saya ini kan. Nah, ini data hasil analisis linearitas antara X dan Y. Ya. Maka di sini kita bisa lihat signifikansi atau hubungan antara keteladanan dengan akhlak. Ya. Kita bisa lihat di sini nilai signifikansinya, yaitu 0,402. Nah, ini kita harus membandingkan juga dengan taraf signifikansi pengambilan sampel dari populasi yang ada, yaitu 5% atau 0,05. Nah, karena ternyata hubungan antara keteladanan guru dengan akhlak siswa ini 0,402, sedangkan 0,4, nah ini ya, ini hubungannya nih, combined hubungan nih yang 405. Jadi 405 itu 0,402, maaf, itu lebih besar daripada 0,05. Berarti ada hubungan yang positif, ya, dan signifikan antara keteladanan guru dengan akhlak siswa. Nah, sekarang linearitasnya, linear tidak. Ternyata 0,972. Oh, berarti korelasinya positif dan linear, ya, antara keteladanan dengan akhlak siswa. Kenapa? Karena 0,972 itu lebih besar daripada 0,05. Ya, jadi patokannya 0,05 karena taraf signifikansinya adalah 5%. 5% itu adalah 0,05. Bentar, ada telepon ya. Jadi ini dengan data tersebut kita bisa melihat bahwa 0,402 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga kita pastikan bahwa
variabel keteladanan itu berpengaruh terhadap variabel akhlak. Semakin tinggi nanti di analisis regresi itu, semakin tinggi keteladanan guru atau ustadz atau kiai, maka akan semakin tinggi juga kualitas akhlak santri siswanya. Ya. Untuk linearitas juga sama, 0,972. Wah, sangat linear ya, positif, angkanya naik. Ini menunjukkan bahwa hubungan ini sangat positif ya dan signifikan. Signifikan itu artinya dapat digeneralisasikan di data sampel ke data populasi. Kemudian deviation for linearity, standar deviasi ya, linearitasnya juga tinggi, 0,292. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa di sini ada pengaruh yang positif dan signifikan antara keteladanan guru dengan karakter siswa atau dengan akhlak siswa. Ya. Nah, karena nanti kalau sudah prasyarat uji statistik parametrisnya terpenuhi, ya seperti uji normalitas data, maka tentu akan menggunakan person product moment. Gitu. Oke, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Nah, ini jenis-jenis sampel ya. Cuman saya simpel saja sih, tidak usah terlalu banyak. Biasanya menggunakan simple random sampling dengan stratified sampling gitu ya. Mau bertanya Ustadz? Itfadol. Mau bertanya Ustadz? Silakan. Minta tolong dari mulai data Excel sampai menggunakan SPS diulang secara cepat saja itu Ustadz. Oh gitu. Ulang lagi Ustadz. Oh iya, enggak. Ya, dari Oke. mulai. Excelnya Ustadz. Ya ini data Excelnya ya. Jadi yang dihitung itu jumlah totalnya ya, Ustadz. Ini kan pakai skala interval nih, ya kan? Ada jumlah itemnya, jumlah item soalnya ada 10. Ya, dan respondennya juga 10. Jadi yang dimasukkan ke SPS itu jumlah totalnya, itu 40, 40, 42 sampai 36. Itu Tad. Jadi jumlah totalnya ini data tentang keteladanan guru atau pendidik. Nah, data tentang karakter siswa itu ada 10 responden, tetapi jumlah item pertanyaannya ada 9. Nah, yang dulu ya. Ini kan nanti yang diblok cukup ininya saja, yang jumlah totalnya jangan ini. Jadi jumlah total dari semuanya ini, gitu. Karena kita akan mengkorelasikan antara X dan Y. Nah, contohnya gitu ya. Nah, nanti setelah ini ya kita jumlah ini keteladanan pendidik ya Tad. Kita blok, kita copy ya, biasa di copy di sini. Kemudian kita masukkan ke SPSS ya nanti ya. Kemudian juga data ini juga kita blok, copy, nanti kita masukkan ke SPSS. Nah, kita masuk ke SPSS sekarang. Nah ini tadi kan ini data X ya, data tentang keteladanan guru. 40, 40, 42, 41, 39 sampai 36. 10 responden. Ya kan? Data Y tentang akhlak santri, akhlak siswa atau karakter siswa. 37, 38, nah sama ya. Gitu Tan. Nah, uji normalitas data tadi kan. Nah, caranya tadi Tan untuk menguji normal kan sebelum dikorelasikan antara variabel X dengan Y, maka syarat untuk bisa menggunakan statistik parametris harus uji normalitas data. Bagaimana cara menguji normalitas data? Maka caranya adalah dengan analisis, ya, kemudian deskriptif statistik, ya, explore, kemudian ketik. Nah, data keteladanan, saya close dulu saja. Ya, ulangi, analisis, deskriptif statistik, explore, kemudian data keteladanan dan akhlak masuk ke dependent saja di sini.
Ya, dua-duanya masuk ke sini. Tadinya di sini. Ya. Kemudian diblok saja gitu ya. Kemudian pindahkan ke dependent karena ini akan hanya menguji normalitas data saja. Kemudian ketik plot ya. Oke, plot. Kemudian kita checklist ini nih, normality plots with test. Normality plot with test. Ya. Kemudian stem and left dan factor lever together. Kemudian continue. Continue, kemudian oke, di sini bot ya. Dan oke. Itu tadi. Bisa dipahami? Oke, kita oke dulu ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Bentar, hasilnya saya tampilkan. Nah, test of normalitas ya. Kita melihatnya pada signifikansinya. Keteladanan itu 0,097. 0,097 itu lebih besar daripada 0,05. Dari mana perbandingan 0,05? Dari taraf signifikansi. Yang membandingkan antara nilai signifikansi normalitas dengan nilai taraf signifikansi penentuan presentasi sampel. Yaitu taraf signifikansi 5% atau 0,05. Dan 0,097 itu lebih besar daripada 0,05. Juga pada variabel akhlak atau Y itu 0,479. Itu lebih besar daripada 0,5. Maka data keteladanan dan data akhlak dianggap normal. Ya, dan layak untuk ditindaklanjuti menggunakan statistik parametris. Ya, gitu ya. Nah, kemudian yang statistik parametris. Oke. Oke. Bagaimana cara mengetahui korelasi X dan Y atau linearitasnya? Maka sama, kembali kepada SPSS tadi, ketik analisis, kemudian compare means, ya, kemudian means, kemudian klik means. Oke, ini kita sebelumnya di sini. Sebelum saya pindahkan, nah ini, sebelumnya di sini ya. Jadi nanti kita harus memposisikan. Ini ada dependent list, ada independent list. Awas harus tahu nih. Kalau dependent list itu variabel yang dipengaruhi atau variabel tidak bebas. Variabel terikat. Ya, dependent list itu variabel terikat atau Y biasanya ini ya. Kalau independent itu variabel yang bebas. Independent itu variabel bebas. Kalau ini jalur independen, kalau ini jalur tidak independen, ini jalur partai, ini jalur perorangan gitu ya. Kalau perorangan bebas menentukan ininya ya, menentukan pilihannya. Kalau ini terikat karena ada pengaruh-pengaruh partai kan begitu. Nah, kita harus jangan salah masuk gini untuk linearitas, untuk mengetahui pengaruh X ke Y. Maka variabel X yaitu variabel keteladanan itu masuk kepada variabel dependen apa independen? Ustaz. Ayo. Keteladanan. Keteladanan itu Yang dependen apa mempengaruhi. independen? Ya, Yang yang mempengaruhi. Berarti yang bebas. Independen, Ustaz. Yang mana? Independen, dependen. Independen. Oke, berarti di sini ya. Ingat, tanda panahnya di sini nih. Masukkan ke yang bawah. Tek. Nah, di situ tuh. Jangan sampai salah. Nanti nggak pengaruhnya kebalik. Nah, kemudian blok lagi karena Y adalah variabel terikat atau variabel dependen yang tidak bebas, ya maka kita masukkan ke sini. Nah, ini ya sudah masuk pada tempatnya masing-masing. Dependen, akhlak itu adalah variabel independen, sedangkan keteladanan X itu variabel independen. Kemudian option, ya. Setelah itu checklist test for linearity. Medianya boleh, ya. Kemudian continue, kemudian oke. Oke, hasilnya ini. Ini hasilnya. Kita cek
ANOVA table. Oke, saya lanjutkan. Nah ini akhlak keteladanan. Jadi keteladanan dan akhlak itu between group combine atau pengaruh keteladanan terhadap akhlak itu sum of square-nya 5,767, deviasinya adalah 4, min square-nya 1,42, frekuensinya 1. Nah, yang dihitung ini nanti. 0,40402 itu lebih besar daripada 0,05. Tetap acuannya adalah 0,5 karena kita akan memakai taraf signifikansi 5%. Kalau taraf signifikansi 1% malah lebih bagus. Berarti 0,01. Wah, ya. Seandainya, tapi ini kebetulan kita asumsinya adalah memakai taraf signifikansi 5%, ya. Berarti ada hubungan yang positif dan signifikan, ya. Kemudian linearitasnya juga tinggi, 0,972, lebih besar daripada 0,05. Itu berarti linear. Hubungan antara variabel X dengan Y atau antara keteladanan guru dengan karakter atau akhlak siswa. Kemudian juga deviation from linearity juga tinggi. Deviasi linearitasnya 0,292 lebih besar daripada 0,05. Nah, itu saja. Oke. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Itu untuk menentukan hubungan atau korelasi product moment antara variabel X dengan Y. Oke, saya kira cukup ya. Itu dulu. Untuk pertemuan minggu kemarin yang kosong, akan saya gantikan dengan membuat video di YouTube dan dianalisa saja. Nanti saya akan share soal UTS mungkin minggu-minggu ini dan diserahkan nanti pas waktu UTS, yaitu pertemuan ke-8. Ya, kalau UTS kita cukup pertemuannya dengan cara Bapak Ibu akan saya kasih contoh simulasi data, ya, 2 data yang akan saya arahkan pada uji statistik deskriptif, ya, uji normalitas dan korelasinya. Caranya seperti itu, cukup ya. Yang penting nanti boleh memakai SPSS, tetapi nanti hasil datanya tolong dilampirkan, gitu ya. Atau menggunakan Excel bagi yang sudah bisa Excel silakan, tapi asal logika datanya atau lampiran prosesnya dilampirkan supaya saya tahu prosesnya, begitu ya, tidak hanya hasil saja. Oke, Waalaikumsalam Ustaz. Ustazah. Mohon izin Ustaz. Tafadhol. Sekali lagi tadi Ustaz untuk kisi-kisi UTS tadi Ustaz yang apa deskriptif. Oh ya, datanya masih saya susun datanya. Tapi yang akan ditanyakan dari data mentah itu tabulasi data, ya nanti bentuknya tabulasi data, menentukan satu statistik deskriptif, ya. Kemudian uji normalitas data, linearitas data, ya. Nah, itu 3 aja. Jadi menentukan jumlah statistik deskriptif, ya, atau menentukan nilai statistik deskriptifnya, kemudian menguji normalitas data dan menguji hipotesis asosiatif atau menguji linearitas data atau menganalisis linearitas data. Jadi analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji linearitas. Uji linearitas itu mencakup analisis asosiatif. Ya seperti tadi persis gitu. Itu kira-kira yang akan saya tanyakan pada UTS kali ini. Tetapi datanya sedang saya susun. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin hari Senin lah ya, telat-telatnya akan saya kasihkan. Senin atau Selasa awal puasa lah ya. Nah, akan saya kasihkan ke grup saja. Nanti jawabannya bisa di-share di Gmail atau email saja, via email ya. Biar saya lihat. Mohon nggak usah ada yang saling ini karena kita belajar, kerjakan aja semampunya.
boleh nanya tapi tidak boleh copy paste supaya saya tahu variasi datanya mana yang memang alurnya ini ya, silakan ya. Tapi untuk komunikasi saling memberikan informasi silakan saja. Itu bagian dari ikhtiar untuk paham. Gitu ya, Ustadz ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin tanyakan? Terima kasih Ustaz. Cukup ya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu walana ya. Insyaallah kita akan ketemu di minggu datang dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin selama bulan Sya'ban ini. Barangkali ya tentu ya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para ustadz dan ustadzah. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh dengan berkah. Semoga Allah berikan selalu kelancaran kepada kita semua serta kasih sayangnya di bulan suci ini. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukup sekian, absen seperti biasa saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Ustaz. Sama izin lab juga ya.